Ya, Shalom, selamat pagi. Satu sukacita sekali lagi bisa memulai minggu yang baru bersama-sama dengan Anda, mendengarkan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Meneruskan kisah tentang lima raksasa dalam kehidupan Daud, kita sudah belajar sejauh ini paling tidak 3 yang sudah ada. Dalam 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 kita akan melihat ada 5 raksasa. Yang pertama adalah Goliat, sebab Daud mengambil 5 batu dan Goliat adalah pentolan pertama. Jadi yang terbesar mungkin adalah Goliat. Di sana kita bicara tentang raksasa kesombongan, dan berarti lawan pertama yang harus kita kalahkan dalam hidup ini ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, sebab Daud berarti orang yang berhubungan dengan Tuhan, orang yang dicintai oleh Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka lawan pertama kita adalah kesombongan. Kita harus belajar mengalahkan kesombongan. Yang kedua adalah Yisbi-Benob, dan Yisbi-Benob bicara yang lalu menurut tafsiran saya, kita bisa melihat Yisbi-Benob sebagai roh agamawi. Kalau Goliat bicara tentang roh kesombongan, Yisbi-Benob bicara tentang roh agamawi. Yang ketiga, kita sudah belajar yang lalu tentang Saf, raksasa yang ketiga bernama Saf. Dan Saf waktu itu saya terjemahkan, saya tafsirkan sebagai raksasa yang menutup pintu. Raksasa yang menutup pintu, penjaga gerbang. Dia menutup pintu. Dan yang keempat, hari ini kita akan lihat pada 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-19. 2 Samuel 21 ayat 19. Alkitab berkata, dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yair Oregim, jadi Elhanan bin Yair Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Nah, jadi yang keempat disebut Goliat. Tetapi ada sedikit perdebatan tentang 2 Samuel 21 ayat 19. Jadi kalau Anda pergi ke 1 Tawarik pasal yang ke-20, 1 Tawarik pasal 20 ayat 4, Anda akan menemukan juga ringkasan yang lebih ringkas sebenarnya daripada 2 Samuel 21. Dan dalam tulisan Tawarik, 1 Tawarik 20 ayat 4, kita akan melihat bahwa dia menyebut sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Geser. Pada waktu itu Sikai orang Husa memukul kalah Sipai. Sipai itu nama lain dari Saf, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Ayat 5. 1 Tawarik 20 ayat 5. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin, lalu Elhanan bin Yahir menewaskan Lahmi. Jadi dalam Tawarik namanya adalah Lahmi, saudara Goliat. Jadi Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Jadi Anda menemukan bahwa dalam Tawarik kemudian Tawarik meluruskan bahwa nama dari raksasa yang keempat sebenarnya adalah namanya Lahmi, bukan Goliat. Tapi Lahmi adalah saudara, kemudian disebut bahwa Lahmi adalah saudara dari Goliat. Sehingga beberapa terjemahan, saya perhatikan, beberapa terjemahan bahasa Inggris terutama, mengubah kata Goliat dalam 2 Samuel 21, dirubah menjadi the brother of Goliath. Jadi saudara daripada Goliat yang pernah dikalahkan oleh Daud. Nah, kalau begitu mari kita sebut nama raksasa keempat adalah Lahmi. Lahmi berarti roti. Anda pernah mendengar kata Bethlehem, bahkan yang mengalahkan Lahmi adalah orang yang bernama Elhanan bin Yair Ogrim. Dan disebutkan dalam 2 Samuel 21 sebagai orang yang dari Bethlehem. Nah, siapa Lahmi ini? Kalau kita sudah mencoba menafsirkan Goliat sebagai kesombongan yang menghina Tuhan, kita sudah menafsirkan Yisbi-Benob sebagai raksasa
yang bicara tentang roh agamawi. Kita sudah menafsirkan Saf sebagai raksasa yang menutup pintu. Tapi seandainya saya dipertaruhkan dan dikatakan, apa Lahmi bagi Anda, Pak? Maka saya mencoba menemukan sesuatu yang unik dalam pemikiran saya. Saya coba buka beberapa komentari, tetapi beberapa komentari tidak memberi penjelasan yang lebih jauh. Dan yang menjadi kecurigaan saya, yang menjadi dugaan saya, jadi saya tidak temukan ini di komentari, dan saya mencoba menyajikan kepada Anda. Yang menarik bagi saya adalah sebenarnya ada beberapa kesamaan secara sengaja ditampilkan oleh catatan baik dalam Tawarik maupun dalam Samuel tentang siapa Lahmi ini sesungguhnya. Yang menarik adalah ada dua kesamaan antara Lahmi dan Elhanan sebenarnya. Ada dua kesamaan yang secara sengaja dimunculkan oleh penulis Samuel dan penulis Tawarik tentang kesamaan antara Lahmi sang raksasa dan Elhanan yang mengalahkan sang raksasa yang bernama Lahmi. Dua kesamaan itu ketika nama dari raksasa itu Lahmi, sementara Elhanan bin Yair berasal dari Bethlehem. Lahmi dan Bethlehem itu punya makna yang sama. Lahmi atau laham berarti roti, sementara Bethlehem berasal dari kata bet, rumah, laham atau lehem itu berarti roti. Jadi Anda akan menemukan ada raksasa bernama Roti, tetapi yang mengalahkan raksasa yang bernama Roti adalah seorang yang berasal dari rumah roti, Bethlehem atau Bethlehem, Bethlami. Nah, buat saya itu apakah sengaja? Kalau hanya satu kesamaan, saya akan membiarkan itu. Tetapi kemudian dalam Samuel Anda akan menemukan bahwa nama Elhanan adalah orang yang disebut Elhanan bin Yair. Elhanan bin Yair. Kemudian ada tambahan. Elhanan bin Yair Ogerim. Dan kata Ogerim sebenarnya adalah bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan bebas adalah tukang tenun. Dan yang menariknya adalah ketika Lahmi itu muncul, maka Alkitab mencatat bahwa Lahmi sang raksasa ini punya satu senjata, dan senjatanya adalah gagang tombak seperti pesa atau jarum tukang tenun. Nah, ini buat saya ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Jadi Anda temukan raksasa bernama Lahmi atau Roti, yang mengalahkannya adalah seorang yang berasal dari rumah roti, Bethlehem. Kemudian dia punya senjata adalah senjata seperti jarum tukang tenun atau jarum oregim, jarum oregim, jadi tukang tenun. Yang menariknya adalah kemudian yang mengalahkan dia adalah Elhanan, anak dari Yair Oregim. Nah, apakah sengaja penulisan-penulisan itu disengajakan? Saya tidak tahu. Tetapi kalau sampai benar dugaan saya, jadi ini murni tafsiran saya. Jadi kalau sampai benar, maka saya akan mempresentasikan. Mungkin Bu Ruth Yulia akan mengangkat ini lebih jauh dan dia akan mempresentasikan berbeda. Tetapi saya mencoba untuk melihat jangan-jangan bahwa Lahmi ini kalau disebut raksasa, maka dia adalah representasi dari raksasa yang meniru. Raksasa yang meniru. Jadi Anda akan menemukan kesamaan-kesamaan yang hampir serupa antara raksasa yang harus dikalahkan dengan orang yang mengalahkan itu. Dan saya kalau bisa mengatakan, ini hati-hati, maka dalam hubungan kita dengan Tuhan, ada tiruan-tiruan setan yang mudah untuk menyeret kita, menyelewengkan kita kepada sesuatu yang salah justru. Anda masih ingat misalnya dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14, 2 Korintus 11 ayat 14, Paulus mengingatkan dengan sangat kuat dan berkata, jangan heran kalau ada nabi-nabi palsu. Jangan pernah heran apabila ada pemimpin-pemimpin palsu. Jangan pernah heran kalau ada rasul-rasul palsu. Jangan pernah heran kalau ada guru-guru palsu. Kenapa saya nggak boleh heran? Paulus berkata 2 Korintus 11 ayat 14, sebab iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan Paulus berkata, iblis sudah melakukan itu berkali-kali.
Iblis punya satu kemampuan untuk meniru, satu kemampuan untuk menyamar, satu kemampuan yang membuat orang merasa, oh ini benar. Ya, serigala yang berbulu domba. Dan berkali-kali salah satu musuh Paulus terbesar adalah orang-orang yang disebut nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Dia melawan mereka, guru-guru palsu, dia melawan mereka sebab dia menyadari betapa berbahayanya ketika ada kalau kita sebut raksasa, musuh orang percaya yang bisa menyamar, bisa meniru, yang disebut lahmi ini. Satu raksasa, satu spirit yang menyamar, satu spirit yang meniru, dan ini tidak mudah untuk dikenal. Itu yang berbahaya. Kita nggak tahu, bahwa seringkali kita bisa nggak tahu ini benar atau salah. Kita temukan hal yang sama dalam Kejadian pasal 3. Anda masih ingat bahwa iblis kemudian bukan hanya meniru sebagai malaikat terang, tetapi dia meniru sebagai ular. Kenapa dia meniru sebagai ular? Yang disebut Alkitab sebagai makhluk yang paling cerdik. Artinya, kata cerdik di sana bisa diterjemahkan sebagai hikmat. Menarik bukan? Bukankah dia muncul seringkali kepada kita sebagai makhluk yang sangat berhikmat? Dan kita akan berpikir, ini benar. Nggak ada yang salah dengan ini. Oh, apa yang ditawarkan oleh iblis, ini adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang terkesan pintar, sesuatu yang terkesan make sense, masuk di akal. Tetapi di balik dari itu semua ada penipuan-penipuan yang bisa menyeret kita pada jalan yang salah. Yudas pasal 1, jadi bukan hanya 2 Korintus 11 ayat 14, Paulus mengingatkan. Bukan hanya dari cerita awal cerita Alkitab Kejadian 3, Alkitab mengingatkan hati-hati. Ada iblis yang menyamar bukan hanya sebagai malaikat terang, tetapi iblis yang menyamar sebagai yang paling bijaksana dari semua ciptaan. Tapi yang ketiga dalam Yudas pasal 1, ini yang saya mau Anda lihat. Yudas pasal 1 ayat yang keempat, ketika Yudas selesai membuka kata pengantar pada suratannya, tiba-tiba dia langsung to the point. Kenapa dia menulis suratan ini? Dan Yudas 1 ayat yang keempat, kalau Anda pergi, Yudas 1 ayat yang keempat, dia berkata, inilah alasan utama kenapa Yudas menulis suratan ini. Dan dia berkata, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk, menyelusup di tengah-tengah kamu. Dan saya suka bahasa Inggris dalam versi yang berbeda, dia berkata, ada orang-orang tertentu yang secretly, secara rahasia, slip into, masuk ke dalam, menyusup ke dalam. Wah, ini bahaya. Ternyata dia bekerja dengan diam-diam, nggak kerasa, kita nggak tahu, tetapi secretly, secara rahasia, dia slip into, masuk ke dalam. Dan Yudas kemudian berkata, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk binasa. Siapa mereka ini? Penyamar-penyamar ini. Kalau saya sebut lahmi yang menyamar ini. Sama-sama memberi roti. Elhanan datang dari rumah roti, bawa roti. Kami juga bicara tentang roti, sama-sama menawarkan roti. Sama-sama bicara yang kemarin kita bicara tentang menjadi tenunan. Sama-sama muncul sebagai tukang tenun yang akan menenun setiap kita. Tetapi sebenarnya berasal dari dua sumber yang berbeda. Siapa orang-orang ini? Kemudian Yudas 1 ayat 4 berkata, mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang pertama, sebenarnya mereka orang fasik. Kata fasik dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai ungodliness, seseorang yang tidak berjalan pada jalannya Allah, tidak berjalan pada kebenarannya Allah. Sesungguhnya mereka tidak berjalan pada kebenarannya Allah. Jadi Anda lihat bahwa sesungguhnya itu bukan kebenaran dari Tuhan, itu berasal dari kebenaran diri sendiri, tetapi sangat sukar untuk dibedakan. Sebab mereka muncul tadi itu seperti malaikat terang. Kelihatannya baik. Mereka muncul seperti ular yang bijaksana. Kelihatannya berhikmat. Tetapi di balik itu, jalan yang mereka bawa bukanlah jalan Allah. Yang kedua, Alkitab berkata, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka.
Kemudian mereka kedua, dia berkata tanda kedua, mereka bukan hanya tidak berjalan pada jalan kebenaran, jalan Allah, tapi tanda kedua adalah they use the grace of God. Mereka misuse, mereka abuse. Bahasa Inggris abuse itu berasal dari kata abnormal use, penggunaan yang tidak normal. Jadi penyalahgunaan. Handphone berfungsi untuk nelpon. Handphone berfungsi untuk berkomunikasi. Handphone sekarang bisa main game, bisa macam-macam. Tetapi fungsi utama dari handphone adalah untuk berkomunikasi. Semoga Anda setuju. Tapi handphone yang sama saya bisa pakai untuk mukuli orang. Setuju? Jadi handphone yang sama saya bisa pakai untuk mukuli orang. Tetapi kalau saya pakai handphone ini untuk pukul orang, maka orang Inggris berkata, that's abuse, abnormal use. Penggunaan yang tidak semestinya. Sebab handphone dipakai bukan untuk jadi senjata. Handphone dipakai untuk apa? Untuk berkomunikasi. Sama, kasih karunia Tuhan ada untuk sebuah tujuan. Saya selalu berkata, grace is enabling power. Kuasa yang memampukan seseorang. Memampukan seseorang untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Itulah tujuan kasih karunia. Dia memberi kasih karunia bukan demi kasih karunia. Dia memberi kasih karunia sebab dia punya visi, dia punya tugas, dia punya rencana dalam hidup Anda dan saya. Dan dia tahu kita hanya bisa menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita lewat kasih karunia yang dia beri. Kekayaan Anda adalah kasih karunia Tuhan. Dia memberi kekayaan bukan menjadi tujuan dalam kehidupan Anda. Jangan mengikut Yesus untuk kekayaan. Prosperity is not a purpose. Kekayaan, kemakmuran bukanlah tujuan. Prosperity is for the purpose. Tetapi kekayaan, kemakmuran itu ada untuk sebuah tujuan. Kekayaan itu bukanlah tujuan. Kekayaan itu bukan tujuan kita mengikut Yesus. Kekayaan itu adalah sarana supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Yang setuju bisa bilang amin di dimanapun Anda berada. Anda harus mengerti itu yang salah ketika Anda menjadikan kekayaan, Anda menjadikan berkat, Anda menjadikan kemakmuran sebagai tujuan. Maka orang Inggris berkata, itu abuse, abnormal use. Itu penggunaan yang tidak semestinya. Dan Alkitab berkata, Yudas 1 ayat 4 berkata, ada orang-orang yang abuse melakukan sesuatu yang disebut karunia. Saya suka bahasa Inggris. Dia berkata, mereka turn the grace, mengubah kasih karunia into a license to do evil. Menjadi izin untuk melakukan kejahatan. Mereka mengubah kasih karunia yang bertujuan untuk supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, menjadi izin untuk hidup dalam dosa, melakukan kejahatan. Oh, nggak apa-apa kan, kita udah kasih karunia kan, makan apa aja bisa. Ya, memang agak aneh pendeta gemuk kalau bicara soal makanan. Ampunilah saya, Bapak Ibu. Nggak apa-apa kan, kita kasih karunia makan apa saja. Semua sudah halal kan gitu ya. Gara-gara penglihatan Petrus maka yang haram jadi halal. Wah, apalagi kena saya orang Manado. Anjing makan, kucing makan, ular makan, tikus makan juga, monyet makan juga. Wah, semua bisa dimakan. Tetapi kemudian tanpa sadar kita menggunakan itu sebagai alasan untuk menutupi kerakusan kita. Itu yang bahaya. Orang Israel ketika di padang gurun minta daging. Tuhan beri. Tetapi Tuhan beri bukan karena kehendaknya. Tuhan beri karena kerakusan mereka. Dan dia sengaja membiarkan mereka ada dalam kerakusan. Bukan karena dia jahat. Tetapi konsekuensi dari sebuah tindakan. Ketika mereka mau rakus, tiba-tiba mereka menggunakan semua yang Tuhan beri untuk memenuhi kerakusan mereka. Itu yang bahaya.
Oh gampang toh Pak, minta ampun, dalam Tuhan ada pengampunan toh Pak. Nanti tiap pagi kita saat teduh selesai itu nanti kita perjamuan kudus minta ampun dosa. Jadi kalau kemarin buat dosa, hari ini sudah diampuni, jadi hari ini lagi buat dosa. Gampang Pak, besok minta ampun lagi Pak. Berarti Anda ini jadi lahmi, Anda jadi raksasa yang menyamar. Anda mengubah kasih karunia menjadi pemuasan daripada kerakusan, keserakahan, hawa nafsu kita. Dan yang ketiga, Yudas 1 ayat 4, kemudian Yudas berkata bahwa tanda yang ketiga adalah mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kata penguasa dan Tuhan berarti raja. Dia menjadi the master and the king. Ketika Anda mengikut Yesus, Anda bukan hanya mengikut sebuah aliran agama. Ketika Anda dan saya mengikut Yesus, Anda dan saya sementara mengikuti satu raja. Semoga Anda setuju bahwa ketika kita mengikut Yesus, kita mengikuti satu pribadi yang seharusnya disembah sebagai raja. Konsekuensi daripada mengikuti raja, maka setiap perkataannya menjadi perintah dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menurut saya jarang diajari oleh banyak orang Kristen. Sangat jarang diajari. Bahwa Anda itu nggak ketemu Allah saja sebenarnya. Anda itu bukan ketemu satu pribadi yang tidak jelas di awang-awang misalnya. Atau satu pribadi yang tak terlihat. Bukan. Tetapi sebenarnya Allah yang kita sembah itu adalah raja dalam kehidupan kita. Kata raja dalam hidup Anda dan saya berarti otoritas penuh pengambil keputusan dalam kehidupan kita. Bukan lagi saya pribadi, tetapi Dia yang berkuasa atas saya. Ketika konsekuensi Yesus jadi raja dalam hidup saya, di satu titik Anda marah dan tidak mau mengampuni. Tapi kalau Yesus jadi raja dalam hidup kita, ketika dia berkata ampuni, maka setiap firman-Nya, setiap perkataannya, setiap tutur katanya, itu menjadi perintah bagi kita. Itu konsekuensi dari menjadikan Yesus Tuhan, menjadikan Yesus Raja, menjadikan Yesus penguasa. Kita hidup bukan hidup sembarangan. Tiba-tiba Yudas berkata, ada orang-orang yang lahmi, meniru, masuk, menjadi serigala berbulu domba. Mereka secara rahasia masuk. Mereka sebenarnya tidak pernah menjadikan Yesus raja dalam hidup mereka, sebab yang berkuasa adalah keinginan mereka tadi. Yang berkuasa adalah nafsu mereka tadi. Ini yang berbahaya dari lahmi. Bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa bernama lahmi ini? Yang saya bisa katakan sebagai the spirit of impostor atau the giant of impostor, raksasa yang meniru, raksasa yang menyamar. Ini sukar sekali. Betapa liciknya hati, kata Alkitab, lebih licik daripada segala sesuatu. Dan Alkitab berkata yang mengalahkan lahmi adalah Elhanan. Elhanan berasal dari kata El, berarti Allah. Hanan berarti favor, pemberian, kasih karunia, pemberian Allah. Favor lebih daripada, favor adalah satu kasih karunia yang khusus, yang kemudian disebut oleh kita, beberapa orang menerjemahkan sebagai perkenanan Tuhan. Favor adalah sesuatu yang khusus dari Tuhan mencintai semua orang. Tetapi Tuhan menemukan perkenanan tidak kepada semua orang. Semoga Anda setuju. Tuhan cinta Raja Saul, cinta Saul. Tetapi kalau ditanya, Tuhan lebih berkenan sama Saul atau Daud? Walaupun Tuhan cinta Daud, Tuhan cinta Saul, tetapi hati Tuhan lebih berkenan kepada Daud daripada Saul. Perkenanan, favor adalah warna khusus, sesuatu yang khusus dari kasih Allah. Itu sesuatu yang khusus. Saya punya 2 anak, Anda punya 3 anak. Anda cinta anak, pasti dijawab orang tua, saya cinta anak-anak saya. Ada 2, saya cinta 2-duanya. Ada 3, saya cinta 3-tiganya. Ada 5, ada saya cinta 5-limanya.
Tetapi kalau mau jujur, di antara 2, 3, 5 anak yang Anda miliki, pasti ada satu yang membuat Anda tersentuh hatinya. Itulah yang disebut perkenanan. Elkanan, Tuhan yang berkenan. Tuhan yang memberi, tetapi pemberian yang lahir dari favor-nya Tuhan. Dan favor adalah warna yang khusus. Bahasa Inggris kata favor, salah satu kata yang sudah lama tidak dipakai adalah envious. Envious itu buat orang iri. Kalau Tuhan berkenan sama Anda, saya kasih tahu, orang akan tahu Anda ini berbeda. Kenapa? Sebab orang iri. Ada orang butuh promosi 5 tahun baru dipromosi. Tapi kalau Tuhan berkenan, Anda sudah sampai 1 tahun, tiba-tiba Anda sudah dipromosi. Kalau Anda tidak sampai 1 tahun, yang lain biasanya 5 tahun baru dipromosi, Anda belum 1 tahun sudah dipromosi, maka bahasa Inggrisnya adalah envious, buat orang jadi iri. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang iri sama Anda, puji Tuhan. Itu tandanya Anda dikenan oleh Tuhan. Kalau ada orang omongin Anda, bilang aja, puji Tuhan. Berarti Anda ini dikenan oleh Tuhan. Envious, buat orang iri. Kenapa Saul marah kepada Daud? Sederhana. Sebab Saul bisa melihat the favor of God. Perkenanan Tuhan ada pada Daud. Itulah yang membuat Saul menjadi envious, iri sama Daud. Itu yang membuat orang berbeda. Mari saya tutup dengan ayat ini. Dan ini mengingat Tuhan yang memberi, Tuhan yang berkenan ini. Membuat saya ingat satu peristiwa. Kejadian pasal 14. Kejadian pasal 14. Kejadian 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Kejadian 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Mari siapkan roti perjamuan Anda. Anggur perjamuan Anda, kita akan masuk pada perjamuan. Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 23. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia. Jadi setelah berperang, jadi ada sekian raja, 5 raja melawan 7 raja kalau saya nggak salah. Jadi ada sekian raja melawan raja-raja yang lain. Dan terjadi kemenangan dari pihak Abraham dan raja-raja yang lain. Yang termasuk di dalamnya adalah raja dari Sodom dan Gomora. Setelah mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom menyongsong dia di lembah Syaweh, yakni lembah raja. Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur. Dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Jadi diberikan, jadi kalau saya boleh ganti, saya berkata, diberkatilah, biarlah favornya Tuhan, perkenanannya Tuhan, kiranya ada pada Abram oleh pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ayat 21. Kemudian datang Raja Sodom, berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Jadi setelah peperangan antara raja-raja, kemudian muncullah seorang raja yang bernama Melkisedek. Inilah pertama kali nama Melkisedek muncul dalam Alkitab. Dia muncul di lembah Syaweh, lembah para raja, dan kemudian membawa roti yang banyak dan memberi dan anggur yang banyak, memberi makan kepada semua raja-raja yang menang hari itu dan seluruh pengikutnya. Ketika Abram melihat Melkisedek, dia datang kepada Melkisedek, kemudian Melkisedek melayani Abram.
Melkisedek melayani Abram lebih dulu, memberikan Abram roti, memberikan Abram anggur, dan memberkati Abram dengan nama Allah yang disembah oleh Abraham sendiri. Dan ketika Abraham mengenali Melkisedek sebagai imam dari Allah yang dia sembah, dia memberi 1/10 dari apa yang dia miliki kepada Melkisedek. Ketika Raja Sodom melihat itu, tiba-tiba Raja Sodom datang kepada Abraham. Dan Raja Sodom berkata, dia bertransaksi dengan Abraham. Anda lihat, dia bilang sama Abraham begini, berikan kepadaku orang-orangku, tawanan yang berasal dari kota. Salah satu orang, kalau Anda baca ayat sebelumnya, salah satu orang yang ditawan dari kota Sodom adalah Lot, saudara atau keponakan daripada Abraham sendiri. Jadi ketika Raja Sodom meminta orang-orangnya, maka Lot termasuk di dalamnya. Menurut saya Lot termasuk di dalamnya. Dan akibat dari Raja Sodom meminta tawanan, meminta orang-orang yang pernah dirampas, pernah ditawan, maka dia menawarkan kepada Abraham, dia menawarkan kekayaan yang besar. Dia berkata, ganti dari orang-orang tawanan, berikan kepadaku semua harta rampasan yang kamu sudah dapat dari peperangan ini, silakan ambil. Nah, harta rampasan itu memang adalah punya sang pemenang. Memang punya pemenang. Dan Abraham adalah pemenang sebenarnya hari itu. Secara hukum perang, maka semua harta benda yang didapatkan dari kemenangan Abraham itu adalah milik Abraham. Tetapi harta benda itu memang berasal salah satunya dari hasil rampasan waktu mereka menyerang Sodom. Dan Raja Sodom menyadari itu, bahwa salah satu emas, perak, batu, permata yang ada, itu punyanya dia. Dan dia berkata, oke, nggak apa-apa kamu ambil. Tetapi berikan kepadaku orangku. Tawanan yang berasal dari kotaku. Dan Lot salah satunya. Dan menurut saya Abraham menjawab dengan sangat bagus. Abraham menjawab dengan sangat bagus. Aku nggak akan ngambil apapun yang berasal dari engkau. Nggak akan. Sebab kalau saya sampai terima apa yang engkau tawarkan ini, padahal itu adalah aku sebagai seorang pemenang. Tapi kalau aku ambil, nanti orang pikir kamu bilang di luar sana, Abraham kaya karena pemberian. Ketika bicara tentang Elkanan, the favor of God, pemberiannya Tuhan. Hati-hati. Mudah bagi kita untuk terjebak dalam lahmi roh yang peniru. Sebab kita kemudian berpikir bahwa, oh kalau kita datang pada Tuhan, kemudian kita menang, kemudian setelah kita menang, kita menjadi kaya. Dan tanpa sadar, yang berbahaya dari tawaran Raja Sodom adalah, yang berbahaya adalah dia menawarkan orang ganti harta benda. People, dia menawarkan orang diganti dengan harta benda. Sehingga seakan-akan yang terutama hari itu yang ditawarkan Sodom adalah, Abraham nggak apa-apa toh, mata duitan dikitnya apa-apa. Walaupun kemudian ada orang yang menderita karena pilihanmu, it's okay. Yang penting kaya, kamu masih bisa memberkati gereja, kamu bisa memberkati pekerjaan Tuhan, it's okay. Gantikan, berikan kepadaku orang-orang, maka aku akan berikan kepadamu kekayaan. Bukankah itu tawaran setan hari ini, Bapak Ibu? Tawaran setan seringkali adalah berkata, dia menawarkan kekayaan, kesuksesan, keberhasilan. Tetapi ganti dari kesuksesan, keberhasilan, dan kekayaan adalah hancurnya rumah tangga Anda. Anda kehilangan anak Anda menjadi jauh dari Anda, istri Anda menjadi jauh dari Anda, suami Anda menjadi jauh dari Anda. Ibu-ibu sosialita sudah sibuk dengan teman-temannya sehingga lupa di rumah. Suami sibuk dengan pekerjaannya pagi, siang, malam sehingga lupa dengan orang yang di rumah. Iblis selalu menawarkan, dan buat kita nggak apa-apa toh Pak, kan kerja. Halal yang penting Pak, betul halal. Tetapi kamu mendapatkan itu semua sebagai ganti dari kebahagiaan rumah tangga, maukah engkau melakukan itu?
Rasa-rasanya kan nggak salah saya kerja. Nggak salah kok saya bergaul. Nggak salah saya berteman dengan orang lain. Ya, tetapi jangan sampai itu adalah hasil dari Anda menggantikan orang. Iblis seakan-akan Raja Sodom menawarkan, ini loh yang penting kan harta benda. Berikan kepadaku orang. Kita tidak lagi bersaksi, yang penting kan kerja. Kita tidak lagi punya saat teduh yang dengan Tuhan. Yang penting kan kita kerja. Kesibukan adalah salah satu musuh terbesar hubungan kita dengan Tuhan. Semoga Anda bisa bilang amin. Seringkali kita terlalu sibuk. Tapi saya suka satu buku yang ditulis oleh Bill Hybels. Dan judulnya adalah Waktu Anda Terlalu Sibuk, Justru Anda Harus Makin Banyak Berdoa. Saya setuju. Justru ketika kita makin sibuk, kita harus makin banyak berdoa. Hari ini yuk, mari jangan sampai raksasa peniru itu menyusup masuk dalam hati kita dan tanpa kita sadar, kita mementingkan harta benda lebih daripada jiwa seorang manusia. Hari ini, biarlah Anda tidak jadi Abraham yang memberikan kekayaan kepada Raja Sodom, tapi biarlah Anda jadi Abraham yang memberi hidup kepada Melkisedek. Dan hari ini biarlah Melkisedek, imam besar agung itu, Roh Kristus itu ada di tengah-tengah kita dan melayani kita dengan roti dan anggur. Biarlah ini Yesus hari itu tidak memilih kekayaan, tapi waktu dia naik di salib, dia memilih orang lebih daripada kekayaan. Dia memilih jiwa manusia lebih daripada ketenaran dan popularitas. Dia memilih hidup Anda dan saya lebih daripada segala-galanya. Itu sebabnya dia mati bagi kita. Hari itu Tuhan yang bilang, di salib Tuhan yang bilang kepada setan, aku berikan yang terbaik dari surga. Roma pasal 8. Dia berikan yang terbaik dari surga, yaitu Yesus anaknya sendiri. Supaya dia bisa mendapatkan orang. Supaya dia bisa mendapatkan jiwa Anda dan saya. Hari itu saya suka dengan Tuhan, saya cinta dengan Tuhan. Sebab dia memberi yang berharga. Segala-galanya hidupnya. Supaya dia bisa mendapatkan Anda dan saya. Hari ini, biarlah the favor of God menawan hati Anda dan saya. Kasih karunia Tuhan, Elhanan, membuat Anda jatuh cinta pada dia. Sekali lagi pagi ini. Terlalu indah Tuhan, bukan? Terlalu indah. Dia beri segala-galanya. Yang paling berharga dari surga dia beri. Bukan supaya dia membiarkan Anda dan saya hancur. Tetapi dia beri yang paling indah dari surga. Supaya dia bisa mendapatkan Anda dan saya. Hari itu seperti Abraham yang tidak menyerahkan Lot kepada Sodom. Hari itu Abraham mempertahankan Lot. Sebab dia mencintai Lot. Saya berdoa, Tuhan pun yang sama mengasihi Anda. Dan cinta Tuhan masuk dalam hati Anda hari ini. Angkat roti di tangan kanan Anda tinggi. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengucapkan berkat atas roti ini. Memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda? Ini bukan lagi roti biasa. Tapi inilah tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita. Supaya karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Supaya karena kematiannya Anda dan saya diselamatkan. Supaya kemenangannya Anda dan saya dibebaskan. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi roti biasa, tapi inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Siada batak kaya damas. Siada batak. Yesus kemudian mengambil cawan, mengucapkan syukur atasnya. Dan berkata kepada mereka, inilah cawan perjanjian baru.
Darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa semua orang. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tapi ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan yang bertugas doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas pagi ini. Engkau telah memberikan kami tubuh yang sehat, memberikan kami waktu untuk bisa berkumpul dan belajar lebih lagi tentang Engkau. Tuhan, terima kasih atas firman yang Engkau sampaikan melalui Pak Doni pagi ini ya Tuhan Yesus. Ajarkan kami ya Bapa, di tengah-tengah kesibukan kami, ajarkan kami selalu untuk menomorsatukan Engkau Tuhan. Ajarkan kami selalu ya Bapa untuk semakin mendekat kepadamu. Tuhan berkati Pak Doni dan seluruh keluarganya ya Tuhan. Berkati dia lebih-lebih lagi, pakai dia lebih-lebih lagi, penuhi dia dengan urapan dan pewahyuan dari-Mu. Bapa, pagi ini kami juga ingin mendoakan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih atas bangsa Indonesia yang telah Engkau berikan buat kami ya Tuhan. Tuhan kuatkan bangsa Indonesia lebih-lebih lagi ya Bapa. Tuhan pimpin pemimpinnya ya Tuhan Yesus, Pak Jokowi dan seluruh staf-stafnya ya Tuhan Yesus. Tuhan, saya juga mau mendoakan ya Bapa dalam perpindahan ibu kota ya Tuhan. Tuhan, Engkau pakai Pak Jokowi lebih-lebih lagi Tuhan Yesus, biarlah Tuhan turunkan hikmat ya Tuhan Yesus, bahwa ini adalah rencana yang Engkau berikan buat dia ya Tuhan. Inilah rencana yang terbaik buat Indonesia. Tuhan angkat segala provokasi-provokasi yang akan terjadi ya Tuhan Yesus. Tuhan angkat semuanya ya Bapa. Ini adalah rencana dari-Mu ya Tuhan Yesus. Rencana ini adalah yang terbaik buat bangsa Indonesia. Tuhan, pagi ini juga kami akan berdoa untuk VOW. Tuhan pakai VOW lebih-lebih lagi ya Tuhan sebagai wadah pembelajaran kami mengenai Engkau. Tuhan pakai Nita pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Berikan dia hikmat dalam memimpin VOW ya Bapa, biar VOW ini Engkau pimpin sesuai dengan visi dan tujuan yang dari-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh anggota VOW ya Tuhan. Setiap kami mempunyai pergumulan masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau yang mendengarkan doa kami ya Tuhan. Engkau tidak akan melepaskan kami, Engkau yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas hari ini. Tuhan pakai kami lebih-lebih lagi pada hari ini ya Bapak, melalui aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Bimbing kami, lindungi kami selalu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, kekuatan bagi mereka yang lemah, dan menjadikan kita berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam kehidupan kita mulai daripada pagi hari ini, dalam hidupmu, keluargamu, masa depanmu, pekerjaanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati.